Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riyanta maksudi warita kamil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman ya, lama kita tidak jumpa. Alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengukir suatu cerita lewat tentang kata-kata ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan dipertemukan dengan Ramadan yang suci fitrah ini. Maka itu teman-teman ya, mari kita manfaatkan betul nuansa Ramadan ini sebagaimana nuansa-nuansa rukun Islam yang lain. Artinya, ayo kita fokus puasa menjalankan perintah Allah, Allah dan Allah. Jangan pernah Allah ini dimadu dengan keinginan-keinginan, niatan-niatan yang lain selain Allah. Lebih-lebih niatan dunia. Sama seperti kita haji, pernah dalam suatu episode saya menceritakan, kalau mau kaji aja, gak usah nggawa duniawi waktu kita haji. Artinya jangan dimadu Allah. Allah itu paling gak suka dimadu. Kita sholat menghadap Allah tapi punya niatan duniawi, nggak suka. Kita haji, nyampe di Mekah, kita berdoa di depan Hajar Aswad tentang duniawi dan lain sebagainya. Allah nggak suka dimadu. Maka teman-teman, dalam kesempatan kali ini ayo kita fokus ibadah puasa ini menjalankan perintah Allah. Setidaknya puasa ini akan membawa kita lebih dekat pada Allah, lebih mendekati ketakwaan kita. Karena hakikat manusia yang paling dekat dengan Allah di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dan ini teman-teman ya, puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang terang-terangan menabuh genderang perangnya melawan setan nafsu, untuk bisa kita kendalikan lewat ritual yang namanya puasa. Dan puasa ini seluruh makhluk yang namanya hidup diajari oleh Allah tentang puasa. Semuanya. Maka kita sebagai umat Islam, ayo puasa ini kita jadikan sebagai sarana untuk mengenal diri pribadi kita. Dengan cara apa? Mengenali nafsu-nafsu kita. Nafsu datang dengan membawa rasa. Nafsu datang dengan memberi aba-aba. Nafsu datang dengan memberi sesuatu yang bisa kita rasakan. Pasti. Karena apa? Nafsu ini membawa dagangan menurut kepentingan nafsu masing-masing. Seperti hanya kita kedatangan atau pas lewat ya, ada pedagang kaki lima atau pedagang yang bawa motor atau pedagang-pedagang, tentunya mereka dengan membawa dagangannya. Misalnya buah-buahan, mungkin dari jauh sudah tercium rasanya, baunya. Sama dengan nafsu. Setiap nafsu yang akan datang untuk meluapkan ambisinya akan kita rasakan. Siapa yang merasakan ruh kita? Rasanya ruh kita, telinga ruh kita, mata ruh kita, mulut ruh kita, dan hidung ruh kita akan memberi aba-aba itu. Dan aba-aba itu akan aus ketika rasa nafsu kita lebih kuat. Bagaimana ruh bisa lebih kuat? Maka harus kita latih. Nah, di saat inilah, puasa inilah teman-teman, ayo kita manfaatkan betul. Jangan ditendensi selain Allah. Kita tingkatkan amaliyah di bulan Ramadan ini. Sedekah kita, riyadhah kita, wirid wengi kita, sholat malam kita. Hanya tujuan satu, mencari ridhonya Allah. Karena perintah Allah, tidak dengan niat-niat yang lain. Allah nggak suka dimadu. Ya, jadi teman-teman, ya mudah-mudahan ya kesempatan ini benar-benar kita bisa memanfaatkan dengan baik dan fokus. Karena puasa ini tidak hanya
pagi sampai malam, tidak. Hakikat puasa itu adalah menahan diri, ngerekso. Jadi selama puasa ini jangan kita beralih hari, beralih kebiasaan. Kebiasaan pagi diganti malam, jangan. Tentunya niat kita. Niat ini harus kita tancapkan dalam sehingga ibadah kita itu menjadi betul-betul ibadah, bukan adat istiadat. Ya. Ada ibadah itu yang menjadi adat. Hanya sekedar menjadi adat ada. Adat itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Mandi bisa jadi ibadah, bisa jadi adat. Burung mandi, hewan mandi, tapi mereka adat. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kali tanpa adanya niat karena menjalankan perintah Allah. Sama makan. Sholat pun bisa menjadi adat kalau niatnya lain. Oh, aku seorang kiai, aku tak ke masjid. Kalau nggak ke masjid bagaimana citraku? Adat. Oh, aku seorang takmir, aku harus kasih contoh yang baik. Adat. Ya. Karena takmirnya bukan Allahnya. Makan juga. Hewan makan, kita makan. Makan ini akan menjadi ibadah kalau kita tanamkan niat kita kepada Allah. Niat kita harus kita tancapkan betul-betul. Mandi, kita niati karena menjalankan perintah Allah, menjaga kita harus tetap bersih kondisinya. Tapi kalau nggak dikasih niat menjadi adat. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu adat. Dan adat istiadat hanya membuahkan kepuasan luar, tenar, terkenal, dan itu semua duniawi. Dan duniawi ini rusak. Kenapa harus kita butuh disanjung dengan yang rusak? Waktunya, masanya ada. Ya, jadi itu teman-teman. Untuk pertama kali sekian lama kita nggak jumpa, cuman 6 atau 7 menit ini nih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kenapa saya kok nggak bikin konten selama berbulan-bulan? Karena saya pindah HP dan saya ini gaptek, pakai HP yang kemarin yang hilang itu. Saya nggak bisa kirim video untuk YouTube. Ya mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Salam seduluran salawase. Ingat satu hal yang saya katakan dari awal, Allah paling nggak suka di madu. Jadi kalau mau ibadah, ibadah saja karena Allah. Nggak usah bawa urusan duniawi, nggak keren. Umpama toh harus mintalah kepada Allah hidayah dan inayah sehingga membawa kita semakin bertakwa. Takwa yang benar-benar takwa menurut Allah, bukan takwa ukuran pandangan manusia. Kalau ukuran pandangan manusia banyak salahnya, akhirnya lewari. Karena di situ nanti diikuti antara senang dan tidak senang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Wong Buddha.